Waktu yang ditunggu telah tiba. Ya, pasca menjalani masa tahanan selama 7 bulan lamanya, kini Amar Zoni dinyatakan bebas dari masa hukumannya. Setelah untuk kedua kalinya, ia harus dibui lantaran terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Meski sempat mengaku merasa gugup untuk bersosialisasi dengan orang terdekat, namun suami dari Irish Bella itu memanfaatkan hari kebebasannya dengan menjemput sang anak dan memberikan kejutan kepada keluarga yang tak tahu kapan hari kebebasannya. Lantas, poin penting apa saja yang coba diutarakan Amar Zoni atas kebebasannya itu? Dan seperti apa pula momen haru pertemuan antara Amar dengan Airumi setelah 7 bulan tak bertemu? Jadi berdasarkan pertama, Amar Zoni masuk berdasarkan tingkat penahanan D7 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Agustus 2023 pada pukul 16 nama saudara Amar Zoni dimasukkan ke rutan Cipinang. Selama dari tanggal 1 Agustus sampai dengan putusan di 27 September 2023, Amar Zoni mendapatkan pembinaan dengan misi orientasi dan pembinaan rohani. Dan selama kurun waktu putusan pidana penjara dengan kurun waktu diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah 7 bulan. Jadi dari masa proses penangkapan, penahanan sampai dengan masa rehabilitasi itu selama kurun waktu 7 bulan. Jadi setelah dihitung pada tanggal 4 Oktober berdasarkan putusan dan eksekusi, Amar Zoni dibebaskan dari rutan Satu. Jam berapa tepatnya, Pak? Tepatnya pada pukul 19.15. Bebas murni karena sudah menjalani 7 bulan pidana penjara. Dihitung dari masa penahanan, dari penangkapan, penahanan, dan rehabilitasi. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amalo udah bisa berjalan, Buruan udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Saya pernah mendapatkan penghargaan atas apa yang sudah saya lakukan. Begitupun teman-teman media bisa melihat saya pun juga mendapatkan konsekuensi apa yang saya sudah lakukan. Dan mudah-mudahan di sini masyarakat Indonesia, teman-teman media juga bisa mengambil pelajaran gitu ya. Mengambil pelajaran. Dan ya semua manusia itu hanya bisa berusaha. Dan insya Allah untuk saat ini dan kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Seperti diketahui, imbas dari kasus penyalahgunaan narkotika yang kedua kali dilakukan oleh Amar, nyatanya juga menimbulkan sebuah isu sangat kencang mengenai kabar keretakan rumah tangganya dengan Irish Bella. Bukan tanpa sebab, hal itu bisa saja terjadi lantaran Irish beberapa kali absen sejak dimulainya persidangan Amar. Mengetahui adanya isu yang bertebaran di mana-mana, lantas seperti apa Amar menyikapi adanya isu tersebut? Benarkah Amar Zoni kini sedang berusaha meyakinkan Irish kalau dirinya tidak lagi menyentuh barang terlarang itu? Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuman fans. Saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai lah, mempunyai nama di dalam dunia entertainment. Dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak. Tentu stigma masyarakat melihat. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin. Saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya dan saya tidak mau melibatkan Iris.
Itu makanya saya minta juga sama Iris untuk tidak datang. Bukan karena Irisnya nggak mau datang. Bahkan kami sempat ya, Iris tuh malas juga sempat mempertanyakan kenapa gitu. Karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku yang jadi pure. Saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri sih. Yang jelas sekarang yang saya pikirin sih cuman ya masa depan anak-anak sih. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Enggak, jadi intinya begini. Ya sebentar, enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Iya, Maria. Ya, jadi lebih pada amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga. Cuman itu aja. Ya, kita ini sudah dewasa. Sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, saya berjanji, tentu saya berjanji demi anak-anak saya. Tentu saya berjanji demi diri saya. Karena saat ini saya bukan sendiri lagi. Sama dengan, ya ada nama, biar bagaimanapun ada nama istri saya, ada nama anak-anak saya. Akhir nanti kalau sudah besar pasti kamu tahu di sini jejak rekam digital media ini, pasti kamu tahu Dedi kemana. Mungkin sekarang kamu tahu kemarin Dedi kerja. Waktu di Lido, Dedi sekolah. Tapi pada kenyataannya kamu pasti tahu nanti Dedi kenapa. Dan Dedi cuma bisa bilang sama kamu, ya Dedi, minta maaf. Tapi inilah kehidupan. Ini adalah takdir yang sudah Dedi jalankan dan Dedi terima konsekuensinya. Bagi saya sih dengan saya seperti sekarang ini udah menjadi suatu entertain ya, menurut saya. Dengan mempublikasikan bagaimana kepulangan saya, bagaimana saya ditangkap, menurut saya ini udah menjadi konsumsi publik yang entertainment. Jadi kalau ditanya apakah saya masih di dunia entertainment, saya pikir saya entertainmentnya. Allah pasti memberikan apa yang dibutuhkan oleh umat. Saya pikir mungkin saya minder atau saya takut tidak dipercaya. Canggung mungkin ya, bukan minder ya, canggung ya kali ya. Ya, ada agak awkward gitu ya, cuman bukan minder lah, insya Allah kalau minder bukan tipikal lamar lah itu. Canggung mungkin. Ya, tapi tadi balik lagi menjawab pertanyaan. Kalau ditanya apa yang mau saya lakukan yang sebaik-baiknya aja. Tentu ya kembali beraktivitas, bekerja, dan mengurus bapak saya, dan spend ya meluangkan waktu lah untuk keluarga saya juga pastinya.